Oke anak-anak, Ibu akan memperlihatkan ruang basement kita. Ruang basement kita sedang ada perbaikan meja dan kursi kelas. Ruang basement ini terletak di sebelah lapangan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan kegunaan dari ruang basement ini. Ruang basement ini bisa digunakan sebagai tempat makan dan minum saat jam istirahat. Bisa juga digunakan sebagai tempat olahraga saat sedang turun hujan. Anak-anak, ruang basement ini juga bisa digunakan sebagai tempat menunggu saat kalian belum dijemput. Dan nanti di ruang basement ini akan disediakan gambar permainan. Nah, anak-anak, mari kita jaga kebersihan dari basement ini. Baik anak, ini adalah kamar mandi untuk khusus putri, sedangkan sebelah sini ini adalah kamar mandi khusus untuk putra. Jadi kalian bisa menggunakannya pada waktu istirahat atau pada waktu jam-jam belajar dengan izin dari guru untuk masing-masing ke toilet apabila kalian sudah tidak dapat menahannya. Kemudian juga bisa dipakai untuk ganti baju pada waktu pelajaran olahraga. Ini bisa untuk ganti baju dari baju seragam diganti dengan baju olahraga. Ini sama juga untuk putra dan ini untuk putri. Ya, kira-kira itu penjelasan dari ruangan atau urusan dari toilet. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah penting bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan memperkenalkan lingkungan sekolah. Kita mulai dari ruang guru. Ini adalah ruang guru. Kita akan masuk. Ruang guru digunakan untuk para guru bekerja. Saat selesai mengajar, mereka akan mengoreksi dan mengerjakan administrasi mereka. Ini ruang guru SD Santo Markus 1. Di sana ada Pak Gusti dan Pak Adi, Bu Sisil dan Bu Ika. Hai. Selanjutnya, kita melihat di sini ada ruang tamu sederhana untuk menerima tamu para guru. Di luar sini ada toilet pria dan toilet guru. Ini toilet guru dan di sini adalah toilet untuk anak-anak pria. Kita berada di lantai 1. Kita akan menuju kelas 2. Sebelumnya di sini adalah toilet anak wanita atau perempuan. Di sini untuk toilet perempuan. Di samping toilet perempuan, kita akan menuju kelas 2, yaitu kelas 2A. Halo Pak Wardi. Halo anak. Di sini adalah kelas 2A. Kelas 2A. Ada beberapa guru di dalamnya. Selamat pagi semua. Halo. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelahnya adalah ruang kelas 2B. Samping 2 adalah 2B. Ruang kelas 2B. Kita lihat sebentar dalamnya. Ya. Sini Bapak Ibu guru, selamat pagi semua. Terima kasih. Di sampingnya kita menuju kelas 2C. Kelas 2C di sebelah kelas 2B. Kelas 2C. Kita akan lihat sekilas isinya sebentar ya. Ya, di sini Bapak Ibu guru, selamat pagi semua di kelas 2C. Terima kasih. Selanjutnya kelas 3A. Kelas 3A. Ya, kita lihat di dalamnya. Selamat pagi Bapak Ibu.
maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Di samping kelas 3A ada ruang bimbingan konseling. Ya, di sini bimbingan konseling atau BK. Ruang BK. Selanjutnya kita akan menuju kelas 3B. Kelas 3B. Ini kelas 3B. Kelas 3B. Ya. Selanjutnya kita menuju sebelahnya. Kelas 3C. Kelas 3C. Kita lihat dalamnya. Kelas 3C. Selanjutnya kita akan menuju di samping kelas 3C. Paling ujung adalah ruang UKS, unit kesehatan sekolah. Jadi saat kita anak murid sakit, kita bawa ke sini untuk diobati. Inilah lantai 1 yang sebagian berisi kelas 2, kelas 3, ruang guru, dan toilet. Kita ada di lantai 1. Terima kasih. Kelas 4A. Dan ini ruang kelas 4B. Ini ruang kelas 4C. Dan ini ruang kelas 5C. Ini ruang perpustakaan. Jadi di lantai 2 itu ada ruang perpustakaan kelas 4A, B, C, dan 5C. Di lantai 3 ada ruang kelas 5B. Dan ini ruang kelas 5A. Ini ruang kelas 6C. Ini ruang kelas 6B. Ini ruang kelas 6B. Dan ini ruang kelas 6A. Hai anak-anak semua, ini adalah ruang BK, di mana kalian semua bisa datang di sini dan bisa curahkan, curhat, ataupun berkonsultasi. Ini tempatnya, ya. Kalian semua bisa hadir dan saya akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang anak-anak hadapi. Terima kasih. Halo anak-anak semuanya. Ini adalah ruangan perpustakaan. Ayo anak-anak kita lihat. Nah, yang ini adalah ruangan perpustakaan untuk anak-anak membaca buku. Bisa membaca buku cerita, membaca buku pelajaran. Nah, di sini anak-anak bisa menambah wawasan, ya. Kalau di perpustakaan, anak-anak tidak boleh berisik. Harus membaca, duduk, tenang dan rapi. Dan satu lagi, anak-anak saat kalian ke perpustakaan tidak boleh makan dan minum, ya. Anak-anak, oke. Halo anak-anak. Nah, ini kantin SD Markus 1 ya. Nah, di sini tempat apa? Di sini tempat kita ngobrol, makan, minum, ya, ngobrol sama teman. Nah, jangan lupa di sini kantin kita SD Markus 1. Oke? Anak-anak, di sini Ibu akan memperkenalkan ruang auditorium. Untuk masuk ke dalam ruang auditorium ada tata tertibnya seperti yang nampak pada Ibu ini. Alas kaki harus dilepas. Caranya sebelum kita masuk, kita lepas alas kaki. Kemudian ada tempatnya untuk menyimpan alas kaki kita. Kita tata dengan rapi seperti ini.
masuk ke ruangannya. Oke, Ibu akan memperlihatkan di sini adalah tempat penyimpanan alat-alat musik kita. Ini kalian nanti kalau ada yang suka band, bermain band, di sini ada alat musik. Kemudian ada juga alat musik tradisional angklung. Lalu kalian akan bermain angklung. Ini tempat penyimpanannya untuk barang-barang. Ya, ini Ibu akan perlihatkan bagian dalam dari ruang auditorium. Ruangan ini biasanya dipakai untuk misalnya ada pertemuan dengan orang tua murid. Kalian bisa nanti juga pada saat pelajaran agama, kalian bisa mempergunakan ruangan ini untuk ibadat, kemudian untuk latihan misalnya paduan suara ataupun latihan musik di sini. Diperlihatkan di sini. Ini adalah tempat penyimpanan alat-alat musik yang sudah kita punya. Anak-anak, ini lab komputer. Lab komputer terdiri dari 2 lab. Lab pertama dan lab kedua ada di dekat tangga. Kita masuk ke lab pertama aja ya. Nah, ini lab 1 ini terdiri dari 35 unit komputer. Begitupun di lab kedua. Nah, anak-anak, selama pelajaran komputer di lab yang pertama tidak boleh berisik, fokus dengan alatnya, dan yang kedua tidak boleh makan dan minum. Yang paling penting, anak-anak tidak boleh lari-larian karena akan membahayakan kalian sendiri. Nah, dalam pembelajaran komputer nanti kalau sudah selesai, anak-anak jangan lupa untuk menonaktifkan komputer atau mematikan, yaitu dengan cara di shutdown. Udah hafal ya? Pasti nanti sebelum pembelajaran mulai akan diberitahukan terlebih dahulu. Hanya itu aja pemberitahuan dari Ibu Anis tentang lab komputer. Sampai ketemu lagi nanti di lab komputer pada saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih, selamat siang. Halo anak-anak, Bu Novi sekarang mau perkenalkan, ini ada lab bahasa. Yuk, ikut Ibu. Kita lihat di dalamnya, ada apa di ruang lab bahasa. Oke, nah ini adalah tempat untuk belajar, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di dalam ruangan ini. Di lab bahasa ini dilengkapi dengan tempat duduk, ya, kita masing-masing dibatasi oleh meja. Ada jumlahnya ada 30. Kemudian ini alat ini untuk mendengarkan, ya, namanya headset, ya, seperti itu. Nah, di ruangan ini memang tujuannya adalah supaya kamu lebih kreatif lagi, khususnya di dalam hal mendengarkan, ya, berbicara. Jadi nanti di sini juga ada guru yang akan membina kamu, memandu kamu. Nah, nanti anak-anak lebih fokus, ya, belajarnya dengan menggunakan ruangan ini. Seperti itu. Jadi untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya ada di bahasa ini. Seperti itu. Halo anak-anak, salam Santo Markus. Baik, pada saat ini Bapak akan memperkenalkan kalian mengenai Taman Edukasi. Nah, ini anak-anak bisa melihat, ini namanya Taman Edukasi yang Bapak berdiri di sini. Ini Taman Edukasi ini luas dari tempat Bapak berdiri sampai ke penjuru ke sana, ke pelosok. Jadi tempat Bapak berdiri ini adalah tempat di mana anak-anak bisa menampilkan bakat, bisa menampilkan macam-macam, bisa menampilkan puisi, seni musik, seni rupa, seni lukis, macam-macam, buat keterampilan dan buat bahasa. Oke, ikut Bapak akan memperkenalkan mengenai taman.
mendapati selasar atau lorong. Di sini ada tulisannya A, B, C, D, E, F, terus sampai ke sana sampai ke huruf Z. Seru kan? Oke, di sebelah kiri Bapak adalah rumah toga, artinya tanaman obat keluarga. Di dalamnya ada apa sih? Yuk kita lihat yuk. Oke, sekarang Bapak sudah di depan taman toga. Ini isinya seluruh tanaman-tanaman obat. Nanti kita masuk yuk. Nah, kita di sini ada tanaman brojol atau Allium sativum. Itu mengobati penyakit hipertensi. Kemudian di sini ada temulawak. Nah, anak-anak pasti sering dengar kan namanya temulawak, ini untuk sakit pinggang, meningkatkan nafsu makan, kolesterol, anemia, antioksida, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tanaman garut untuk pencernaan, radang usus. Kemudian ada tanaman katuk. Tanaman katuk ini masih kecil. Manfaatnya untuk asma, batuk, malaria, dan sebagainya. Kemudian nah ini masih kecil nih anak-anak nih, namanya kumis kucing, tuh masih batang-batangan kecil. Nanti untuk mengobati rematik, masuk angin, asam urat, memperlancar air kemih, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanaman bangle, manfaatnya untuk obat alergi, kekurangan oksigen, dan lain sebagainya. Yuk kita kesini lagi yuk. Nah ini ada yang Bapak suka, namanya lucu nih, namanya pecah beling. Tapi tanamannya seperti ini nih. Nih, manfaatnya buat obat kencing batu, buang air, menormalkan kolesterol yang tinggi, sakit kuning, diabetes, wasir, mencegah tumor dan kanker. Jadi, kalau buat anak-anak yang susah buang air, ini solusinya. Pecah beling. Kemudian ada tanaman senduduk. Tanaman senduduk ini berfungsi untuk luka, keputihan, diare, dan radang tenggorokan. Yang mana sih ini tanamannya? Yang kecil. Yang gede ini. Kemudian ada arum dalu. Arum dalu ini untuk mengatasi insomnia. Jadi kalau anak-anak susah tidur nih, ini aja jadi solusinya. Influenza, rematik, bisul, pernafasan, dan lain sebagainya. Yuk kita kesini yuk. Ini tanamannya tanaman Mitsuba. Tanaman Mitsuba ini untuk mengobati insomnia, gejala depresi, mata, fungsi otak, pembuluh darah, dan osteoporosis. Pastinya anak-anak belum ada yang osteoporosis kan ya? Kan masih tulangnya masih kuat, masih sehat, masih muda. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tanaman obat yang cukup terkenal. Ini namanya tanaman obat ginseng. Tanaman obat ginseng itu menambah vitalitas, antioksidan, mencegah kanker, mengatasi penyakit Alzheimer, menyehatkan jantung. Ini tanaman ginseng. Yuk kita ke tempat selanjutnya yuk. Nah, ini kalian pasti juga sudah tahu namanya tanaman melati. Ternyata tanaman melati itu berfungsi untuk antioksidan, kanker, mengatasi ASI yang melimpah, ginjal, dan demam berdarah. Jadi kalau kalian demam berdarah, kalian punya solusi tanaman melati. Kemudian ada tanaman tekelan. Nah, ini tekelan ini berfungsi untuk peluru air seni, melancarkan peredaran darah, obat dan luka bakar. Kemudian di sebelah sini nih, ini ada tanaman maja. Maja manfaatnya untuk diabetes, serangan jantung, dan luka. Jadi kalau kalian ada luka-luka, olesin aja tangannya pakai tanaman maja, nanti kering. Kemudian nah, di sini ini lucu ini guys. Ini ada namanya tanaman mangkok. Nih, tanaman mangkok. Tanaman mangkok yang mana sih ini tanaman mangkok? Jadi, ini tanaman obat ini berfungsi untuk perawatan rambut dan pencernaan. Jadi, kalau kalian yang rambutnya pecah-pecah nih,
tanaman mangkok ini jadi solusi terbaik. Oke, di sini belum. Ini di bagian tengah. Ini di bagian tengah. Jadi ini isinya juga tumbuhan obat-obatan. Di sini kalau kalian lihat, ini ada nampu, manfaatnya menghilangkan angin dan lembab serta memperkuat tendon dan tulang. Kemudian ada ganyong. Ganyong ini untuk mah kronis. Kemudian untuk gizi buruk, untuk panas dalam. Kemudian di sini ada di sini. Di sini ada ciplukan. Ciplukan ini buat obat paru dan menyembuhkan stroke. Oke, jadi inilah taman toga kita. Di sini isinya semua obat-obatan, semua tanaman. Apa fungsinya? Untuk obat-obatan. Selain untuk obat-obatan, bisa juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Artinya di sekolah kita Santo Markus ini memiliki ruang sirkulasi udara yang baik, oksigen yang baik, sehingga udara dapat mengalir dengan baik dan anak-anak bisa sehat pernafasannya. Baik, sekian dari Bapak. Demikian perkenalan tentang Taman Edukasi dan Taman Toga. Dadah.